Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallah, wa min syaqawati bani Adam sukhtuhu bima qadallahu ta'ala. Rasul bersabda, termasuk bagian keberuntungan yang didapatkan oleh manusia. Manusia faminhum sa'id wa minhum syaqi. Dan besok di hari kiamat faminhum syaqiyun wa sa'id. Ada di antara mereka yang beruntung, ada di antara mereka yang rugi. Ada di antara mereka yang mendapatkan keberuntungan, dan ada yang di antara mereka mendapatkan kebinasaan. Akan tetapi segala keberuntungan yang ada di negeri akhirah dimulai dari dunia, dan segala kebinasaan yang menimpa seseorang besok di negeri akhirah diawali dari perjalanan hidup di dunia ini. Sehingga setiap orang yang menempuh perjalanan yang mengantarkan mereka kepada keberuntungan, maka besok di negeri akhirah dia akan mendapatkan keberuntungan. Maka setiap orang yang selama di dunia menempuh jalan kebinasaan, maka besok dia akan mendapatkan apa yang dia tempuh selama di dunia ini. Dari karenanya setiap manusia harus membuka pikirannya, harus membuka akalnya. Jalan mana yang dia tempuh? Apakah jalan yang mendatangkan keberuntungan, ataukah jalan yang mengakibatkan kepada kebinasaan? Apabila jalan yang ditempuh adalah jalan yang mengantarkan kita kepada keberuntungan, maka istiqamahkanlah di jalan tersebut. Akan tetapi apabila jalan yang kita tempuh adalah jalan yang mengakibatkan terjerumusnya kita di dalam jurang kebinasaan, maka berhentilah. Cari jalan keselamatan. Faya salikan usluk tariqata man najah. Wahai orang yang ingin menempuh menuju jalan kepada Allah, tempuhlah jalan orang yang selamat. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad, saking beliau cintanya dengan orang saleh, beliau ingin wafat di jalan mereka. Setelah beliau meminta Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim, kita minta agar wafat di jalan mereka. Wahakadha. Min sa'adati bani Adam, di antara keberuntungan yang didapatkan oleh manusia. Apa itu? Ridahu bima qadallah. Ridha, menerimanya manusia tersebut, menerimanya orang itu terhadap apa yang telah diputuskan dan ditentukan oleh Allah. Ada beruntung. Setiap orang yang menerima segala keputusan dari Allah, maka itu adalah keberuntungan. Wa kun radin bima gaddaral maula wa dabbar wa la taskhat qadallah rabbil arsyil akbar. Kata Imam Haddad, wa kun radin bima gaddaral maula wa dabbar, hendaklah engkau selalu ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diatur oleh Allah. Wala taskhat qadallah. Ingat, jangan sekali-kali engkau tidak menerima terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah. Wa kun sabir wa syakir. Jadilah engkau orang yang sabar. Yang namanya hidup di dunia, tidak ada sesuatu yang berjalan dengan mulus. Wa kun sabir wa syakir. Jadilah engkau orang yang sabar. Jadilah engkau orang yang bersyukur atas nikmat. Takun faiz wa dhafir. Engkau akan mendapatkan keberuntungan dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar dan syukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya pernah suatu hari Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hadzal imam azim. Al-Imam Ibrahim bin Adham pernah beliau ketika berjalan melewati salah seorang pemuda yang duduk termenung
yang dilihat di wajahnya itu penuh dengan kegalauan. Ini pemuda galau. Imam Ibrahim bin Adham melihat ada orang duduk, Masya Allah, galau. Disamperin nama beliau, didatengin nama beliau. Kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada orang tersebut, ya hadza, inni as'aluka fa'ajibni. Saya ingin bertanya kepada engkau dan tolong jawab pertanyaan saya. Ini Imam Ibrahim bin Adham ingin menyembuhkan orang ini dari kegalauan. Imam Ibrahim bin Adham ingin pemuda ini hidup jangan dihantui dengan kesedihan. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Pertanyaan yang pertama, kata beliau, ayajri fi hadzal kaun syai'un la yuriduhu Allah. Saya ingin bertanya, apakah mungkin terjadi di alam semesta ini sesuatu yang di luar dari keinginan Allah? Hujan, panas, angin, siang, malam, bergantinya siang dan malam hari, dan lain sebagainya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar dari keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Seakan-akan Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, kegalauan yang engkau pikirkan tersebut tidak ada gunanya, semuanya terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki bakal terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan pernah terjadi. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang tidak menimpamu tidak akan pernah kau rasakan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apapun yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Orang tersebut, pemuda di zaman dahulu, segalau-galaunya masih ada tauhid. Segalau-galaunya masih kenal dengan Allah. Dia mengatakan, lah, tidak mungkin sesuatu terjadi di alam semesta ini di luar dari keinginan Allah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham, ayang kusumin ajalika lahdatun katabahullah. Apakah mungkin berkurang ajal dan umurmu hidup di dunia ini yang telah ditentukan oleh Allah? Ajal kita ketika 4 bulan kita berada di rahim ibu kita, dan kita di sana telah menyepakati apapun yang telah ditentukan untuk kita, di antaranya adalah ajal kita. Apakah ajal kita berkurang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Galala. Likulli syai'in ajal. Tiap sesuatu itu ada ajalnya. Lampu ada ajalnya. Bahkan channel YouTube ada ajalnya. Channel YouTube Nahdlatul Salam diambil orang. Ada ajalnya. Sampai ajalnya udah habis, diambil orang. Channel baru lagi. Semuanya. Sendal kita ada ajalnya. Berapa haul kita hadir? 2 kali haul, 3 kali haul, semuanya ada ajal. Likulli syai'in ajal. Idza jaa ajaluhum, setiap sesuatu itu ada limitnya. Ada batasnya. Kalau udah expired jangan. Ada expirednya, ada limitnya. Kalau udah datang ajalnya, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Udah, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Kemudian Imam Ibrahim bin Adham kembali bertanya, ayang qusu rizquka syai'un qaddarahullah. Apakah kiranya rizki yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu berkurang? Apakah berkurang rizki yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu? Galalah. Rizki yang sudah ditulis bakal kita, bagaimanapun bakal sampai. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusimlak hasilun ladaik. Sesuatu yang bukan milikmu tidak akan pernah engkau miliki. Sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu pasti akan datang di hadapanmu. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Yang bukan milikmu tidak akan pernah engkau miliki. Walladzi gusimlak hasilun ladaik. Yang udah ditulis dan ditakdirkan untukmu pasti akan ada di hadapanmu. Orang tersebut mengatakan, "Lah, tidak berkurang.
Rezeki tidak berkurang. Terus 3 pertanyaan tersebut langsung ditanya oleh Imam Ibrahim bin Adham, fa'alamal ham. Sekarang engkau duduk termenung, sedih, galau dan lain sebagainya. Untuk apa engkau bersedih? Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir dari Allah. Ajalmu tidak berkurang yang telah ditentukan oleh Allah. Rizkimu pun tidak akan pernah tertukar. Untuk apa bersedih? Bismillah. Bahagia. Apalagi bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berada di di penghujung bulan tersebut. Perbanyak sholawat, perbanyak lagi memikirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh beliau tiap malamnya, apa yang dilakukan oleh beliau, bacaan apa yang dirutinitaskan beliau sebelum tidur, apa yang beliau lakukan. Selain itu keluarkan dari pikiran kita, tidak penting. Yang penting adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sering memikirkan beliau, besok bakal dikenal oleh beliau. Tapi selama di dunia kita tidak tahu menahu tentang beliau, tidak mau kenal, tidak mau mencari tahu tentang kebiasaan Nabi kita Muhammad yaumian, siang dan malamnya, bagaimana kebiasaan beliau, bagaimana mungkin kita besok dikenal oleh beliau. Ya Rabb, mudahan kita dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adalah Imam Ibrahim bin Adham rahmatullahi taala alaih. Min sa'adati ibni Adam, di antara keberuntungan yang didapatkan oleh seseorang, ridahu bima ghadallah. Ketika dia ridha dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika dia ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah, Allah pun ridha kepadanya. Dan keridhaan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah merupakan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang hamba tersebut. Keberuntungan. Walhasil, apapun pekerjaan yang mendatangkan keberuntungan, apapun pekerjaan yang mendatangkan ridha Allah, beruntung. Kita hadir majelis, Allah ridha apa tidak? Ridha, beruntung. Kita nyambung tali silaturahim, Allah ridha, beruntung. Taat sama suami, ridhanya Allah, ridha. Taat kepada orang tua, ridhanya Allah di sana, beruntung. Siapa orang yang mendapatkan ridha Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Jangan dikira orang yang beruntung itu adalah orang yang kaya, banyak harta, mobil mewah, lah belum tentu beruntung. Apabila hartanya tidak dia gunakan di jalan Allah, tidak beruntung. Tapi apabila dia gunakan apa yang dia miliki untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah beruntung. Nah sebaliknya, kata Nabi Muhammad, wa min syagawati ibni Adam sukhtuhu bima ghadallah. Dan di antara kebinasaan yang didapatkan oleh seorang hamba, yaitu ketika dia murka, tidak terima dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia tidak menerima dengan apa yang diputuskan oleh Allah, maka Allah pun murka kepada orang tersebut. Keberuntungan apa yang didapatkan seseorang kalau Allah murka kepadanya? Meskipun dia dapat jabatan, dapat kursi, dapat kekuasaan, mempunyai harta yang banyak, akan tetapi Allah murka kepada orang tersebut, keberuntungan apa, kebahagiaan apa yang dia dapat? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita inginkan, ridhonya Allah, dan yang kita khawatirkan adalah murkanya Allah. Di sini ada diceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwasanya idza qabada malakul mauti ruhal mu'min. Ini ceritanya luar biasa dan pasti kita alami. Pasti kita alami. Sayyidina Umar meriwayatkan, idza qabada malakul mauti ruhal mu'min, apabila malakal maut telah selesai tugasnya mencabut ruh orang yang beriman. Ruh orang beriman dicabut, sudah selesai.
Karena malakal maut diwakilkan untuk mencabut ruh setiap manusia. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna. Penyesalan baru datang. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Katakan, yatawaffakum malakul maut, yang mencabut roh kalian adalah malakal maut. Alladhi wukkila bikum, yang diwakilkan untuk mencabut roh kalian. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idil mujrimun, jikalau engkau melihat nantinya para pendosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka ketika dihadapkan di hadapan Allah menundukkan kepala. Rabbana, sambil mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat, kami sudah yakin, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, apa yang mereka inginkan, kembalikan kami ke dunia. Udah tahu semuanya dari sakaratul maut, udah tahu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Kan udah di dunia, kesempatan udah diberi, masing-masing dapat kesempatan. Kenapa mau minta kembalikan? Untuk apa? Na'mal salihan, kami mau beramal saleh. Inna muqinun, kami udah paham, kami udah yakin, kami udah melihat fakta dan real kenyataannya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain fadhuqul 'adzab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Nah, malakal maut apabila telah selesai mencabut ruh seorang mukmin, gama 'alal bab, dia tidak langsung pergi. Kemana malakal maut? Berdiri di depan pintu rumah tersebut. Berdiri di depan rumah sahibul bait tersebut, berdiri di sana. Sambil apa? Sambil melihat keadaan para penghuni rumah, berdiri. Gama 'alal bab wa li ahlil bait dajjah. Dan penghuni rumah pecah tangisan di dalamnya. Karena ditinggal wafat, menangis. Ada yang memukul wajahnya, ada yang menarik rambutnya, ada yang menyeru dengan keburukan, berbagai macam. Maka malakal maut bingung. Apa kata malakal maut? Mimma hadzal jaza wa mimma hadzal faza. Malakal maut berkata kepada orang-orang yang tidak terima dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kalian berkeluh kesah? Ada apa? Fa wallah man taqastu li ahadin minkum umra. Demi Allah, kata malakal maut, saya tidak mengurangi umur kalian. Ini yang saya cabut nih, yang saya ambil ruhnya, saya tidak mengurangi umurnya, sesuai porsinya. Tidak lebih, tidak kurang. Jam, menit, detik, tempat, dan keadaan. Khalas. Digah. Jeliknya luar biasa. Saya tidak mengurangi umur kalian. Ya Allah. Itu malakal maut bilang kayak gitu. Saya tidak mengurangi umur kalian. Wala dhahabtu li ahadim minkum birizqin. Dan saya tidak mengambil rizki dari kalian. Wala zalamtu li ahadim minkum syai'a. Dan saya tidak menzalimi kalian sedikit jua pun. Seandainya kalian tidak terima dengan perlakuan saya, fawallah inni ma'mur, demi Allah saya pun diperintahkan itu untuk melakukan eksekusi itu semua. Jika kalian menyalahkan saya tidak tahu apa-apa. Saya diperintahkan 40 hari sebelum kita meninggal dunia, daun kita udah jatuh. Dibaca siapa namanya, di mana alamatnya, kapan itu terjadi.
terus berkurang sampai pada akhirnya sholat asar terakhir kita di dunia, orang mukmin bakal merasakan pada saat itu dia tidak akan pernah menemukan asar di keesokan harinya. Paham, mengerti. Subhanallah, ada hamba Allah yang mengerti akan hal tersebut sehingga dia siap. Dia merasa dia tidak akan pernah melihat terbit matahari di keesokan harinya. Ada yang merasa dia tidak akan pernah melihat indahnya terbenam matahari, sehingga dia siap. Itulah orang yang pintar. Ketika Rasul ditanya manil akiyas, siapakah orang yang pintar ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan orang yang pintar adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, dan orang yang pintar adalah orang yang paling baik mempersiapkan kematian tersebut. Itu dua sifat orang yang pintar. Mudahan kita husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa in kana ala mayyitikum, jika kalian berkeluh kesah atas mayit, jenazah yang kalian tangisi ini, fa innahu maghur, dia pun di bawah kekuasaan Allah. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya kekuatan. Dia juga hamba. Yang namanya hamba lemah, dhaif, tidak punya apa-apa, itu hamba. Wa in kana ala rabbikum, jika kalian keluh kesah tidak terima atas ketentuan Allah, fa antum bihi kafirun, maka kalian kufur terhadap apa yang kalian lakukan. La ilaha illallah. Apa kata malakal maut? Wa inna li bikum audah ba'da audah, dan sesungguhnya aku pasti akan mendatangi kalian. Saat ini giliran orang yang kau tangisi, dan saatnya nanti engkau yang akan ditangisi dan engkau akan menangis. Fa inni bikum audah ba'da audah hatta la abga minkum ahada, dan sampai tidak ada yang tersisa di antara kalian. La ilaha illallah. Maka dari karenanya Al-Imam Hasanul Basri ketika melihat ada orang yang menangisi si mayit, Imam Hasanul Basri berkata, siapa yang kalian tangisi? Jangan kalian menangisi si mayit. Kenapa? Karena si mayit udah merasakan dua perkara. Yang pertama sakitnya sakaratul maut, dan yang kedua bagaimana mengerikannya ketika melihat wajah malakal maut. Yang perlu kalian tangisi adalah diri kalian sendiri. Kalian yang masih belum merasakan sakitnya sakaratul maut, dan kalian masih belum melihat wajahnya malakal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. La ilaha illallah. Apa kata Nabi Muhammad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi law yarawna makanahu wa yasma'una kalamahu ladhahalu an mayyitihim wa labakau ala anfusihim." Demi Allah yang mana jiwaku berada di dalam kekuasaannya, seandainya kalian melihat malakal maut berada di pintu-pintu rumah orang yang dicabut ruhnya dan mendengar perkataannya tersebut, maka kalian tidak akan pernah mengingat orang yang meninggal di antara kalian pada saat itu, wala bakau ala anfusihim, dan kalian akan menangisi diri kalian masing-masing, tapi tidak didengarkan. Jar malakal maut, fa inni li bikum audah ba'da audah, saya akan kembali ke rumah ini. Semuanya dapat antrian. La ilaha illallah. Dari karenanya ya menangis wajar. Rasul pun menangis sebagaimana ulun sampaikan ketika ditinggal wafat oleh Ibrahim anak beliau. Beliau pun menangis. Bahkan ditanya, "Ma hadzal buka ya Rasulullah? Ada apa tangisan ini?" Beliau mengatakan, "Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan." Air mata ini memang membasahi pipi, hati ini memang sedih, akan tetapi saya tidak mengatakan melainkan perkataan yang mendatangkan ridha Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Berpisah denganmu wahai Ibrahim adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Begitu.
Faslun fit ta'ziyah. Berikutnya fasal menceritakan masalah ta'ziyah. Keutamaan orang yang ta'ziyah, berbelasungkawa, ikut sedih. Jadi orang mukmin harus peka. Jangan kita berbahagia di dalam kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi lainnya, kalau kita tidak bisa membantu dengan fisik kita, setidaknya kita bantu doa. Orang yang tidak pernah memikirkan nasib atau keadaan atau yang menimpa orang mukmin, itu bukan dari bahagian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi penyebab diangkatnya bala musibah, disingkirkannya malapetaka, konflik-konflik yang ada di negara-negara muslim semoga diselesaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah muliakan Islam dan muslimin. Allah hancurkan orang-orang yang memerangi orang muslimin, dan mudah-mudahan Allah tolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina insyaallah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada mereka, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita panjang umur, sehat afiat, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.